Halo guys, welcome to my channel. Video kali ini aku akan membuat video tutorial bagaimana cara membangun database sampai bagaimana cara menggabungkan dua tabel pada database. Selamat menonton. Yang pertama, kita membuka yang namanya control panel. Yaitu dengan mengaktifkan control panel, kita memulai yang namanya Apache dan MySQL. Kita start Apache dan MySQL. Selanjutnya ketika kita sudah membuka di Google Chrome yaitu localhost phpMyAdmin, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di sini database untuk memberi nama database kita, yaitu akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita akan memberi nama database-nya yaitu dengan nama kita atau sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan buat nama database-nya yaitu nama saya sendiri. Selanjutnya kita klik create. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat nama database-nya Raumasi Parusip atau dengan yang kita inginkan, lalu kita membuat tabel yang kita inginkan. Di sini nama tabelnya saya akan buat dengan nama tabel barang. Lalu saya akan beri 5 kolom. Setelah itu kita go-kan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan field-fieldnya. Di sini ID barang. Ini jenisnya jenis integer. Lalu kita masukkan nama barang. Nama barang. Lalu setelah nama barang, harga. Setelah harga, kita masukkan yang namanya stok. Setelah itu kita masukkan ID supplier. ID supplier. Ini berjenis tipe integer. Integer hanya nama barang yang varchar. Selanjutnya kita beri ukuran karakternya terserah sesuai yang diinginkan. Selanjutnya setelah kita memberi ukuran karakternya, lalu kita akan masuk ke memberikan yang mana yang akan menjadi primary key. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID barang. Oke. Kita go-kan. Selanjutnya setelah kita sudah menentukan yang mana yang menjadi primary key-nya, kita save. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Setelah sudah selesai, selanjutnya kita buat tabel selanjutnya. Yaitu tabel supplier. Tabel supplier. Lalu di sini saya akan beri 4 kolom. Kita go-kan. Setelah kita go-kan, maka akan tampil seperti yang tadi juga. Semuanya kita masukkan nama field-fieldnya di sini ID supplier. Selanjutnya di sini kita masukkan nama supplier.
Lalu di sini kita masukkan nomor telepon. Di sini kita masukkan alamat. Setelah itu, kita tentukan ini tipe varchar. Lalu nomor telepon adalah tipe char. Sebentar. Lalu nama suppliernya kita tentukan dengan varchar. Dan ID suppliernya integer. Lalu kita masukkan seperti yang tadi, ukurannya terserah mau berapa ya. Selanjutnya kita tentukan yang mana menjadi primary key. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID supplier. Oke. Kita go kan. Setelah kita sudah selesai membuat tabel ini, kita save atau kirim. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, bentar. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ID supplier adalah menjadi primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang baru, yaitu tabel transaksi. Ini kita buat 5 saja ya, 5 kolom. Lalu kita go-kan seperti tadi, semuanya proses pembuatan tabelnya sama semuanya. Ini yang dinamakan awal pertama membangun database. Yaitu kita masukkan ID transaksi, ID transaksi. Lalu di sini kita masukkan ID barang, Lalu di sini kita masukkan ID pembeli. Selanjutnya di sini kita masukkan tanggal. Lalu di sini kita masukkan keterangan. Lalu seperti biasa kita masukkan juga tipenya, ini tipe varchar. Langsung saja saya buat ukurannya. Ya terserah kita mau berapa ya. Lalu di sini tanggal kita buat date. Terserah mau berapa ukurannya. Di sini kita buat ini jenis integer. Ini juga integer, dan ini pun integer. Lalu kita masukkan ukuran karakternya. Terserah mau berapa sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya seperti yang tadi, kita masukkan yang namanya primary key. Di sini primary key-nya adalah ID transaksi. Kita klik, kita pilih primary. Go. Oke, selanjutnya setelah kita sudah selesai, kita save atau kita kirim. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buat tabel yang baru, yaitu dengan nama tabel pembayaran. Tabel pembayaran. Lalu ini kita buat 4 kolom saja, lalu kita go-kan. Setelah kita go-kan, maka tampilannya sama semuanya. Yaitu kita masukkan ID pembayaran. Lalu kita klik di sini
tanggal bayar. Lalu di sini kita masukkan total bayar. Setelah itu kita masukkan yang namanya ID transaksi. ID transaksi. ID transaksi ini semua bersifat integer. Lalu di sini kita masukkan ukurannya, terserah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita masukkan yang mana yang menjadi primary key di sini. Yang menjadi primary key adalah ID pembayaran. ID pembayaran. Ini paling atas. Kita klik. Setelah itu kita go kan. Lalu kita save. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Tabel terakhir yaitu kita buat adalah tabel pembeli. Pembeli. Ini kita buat 5 kolom. Lalu kita go kan. Setelah itu kita masukkan juga field-fieldnya. Sini ID pembeli. Lalu di sini kita buat nama pembeli. Setelah itu di sini kita buat jenis kelamin. Di sini nomor telepon. Lalu di sini alamat. Kita masukkan mereka tipe atau jenis apa di sini varchar. Lalu nomor telepon kita buat char saja. Jenis kelamin kita buat char juga. Lalu nama pembelinya kita buat varchar. Ini integer. Lalu kita masukkan ukuran-ukurannya. Selanjutnya setelah selesai kita menentukan yang mana yang menjadi primary key-nya seperti biasa. Berarti di sini yang menjadi primary key adalah ID pembeli. Kita go kan. Setelah itu kita save atau kirim. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Inilah tabel yang kita buat tadi. Setelah seperti ini, selanjutnya yaitu kita merelasikannya atau menghubungkannya. Kita klik designer. Selanjutnya, ini seperti ini tampilannya. Oke, Oke, selanjutnya tunggu sebentar saya rapikan dulu. Oke, setelah sudah saya rapikan, selanjutnya kita akan merelasikan antara tabel-tabel berikut. Yaitu kita klik tanda ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat semua tabelnya, selanjutnya dan setelah kita sudah menentukan mana primary key-nya, selanjutnya kita akan merelasikannya. Ini saya sudah merelasikannya sebagian. Selanjutnya yaitu merelasikan antara tabel transaksi yaitu ID pembeli dengan tabel pembeli dengan
dengan ID pembelinya. Kita klik tanda ini, create relationship. Setelah itu kita klik pada tabel pembeli ID pembeli. Lalu kita klik di sini pada tabel transaksi ID pembeli. Kita oke kan? Di sini kan dibilang error. Berarti kita harus melihat apa yang salah pada tabel transaksi. Berarti kita mengecek tabel transaksi. Oke. Kita lihat. Tunggu sebentar. Kita lihat di sini indeksnya salah. Ini berarti kita ubah. Aturan di sini ID pembeli yang menjadi indeks. Oke, kita drop. Kita oke kan? Nah, kita ubah menjadi ID pembeli yang menjadi indeksnya. Kita oke kan? Oke. Kita lihat apakah sudah bisa direlasikan atau tidak. Kita klik designer. Selanjutnya kita lihat, kita relasikan lagi apakah sudah bisa atau belum. Oke. Tunggu sebentar, saya perbaiki dulu tabelnya. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Lalu kita akan klik sebentar. Kita klik tanda yang tadi, create relationship. Lalu pada tabel transaksi, pada tabel pembeli kita klik ID pembeli, pada tabel transaksi kita klik ID pembeli. Nah, di sini diminta foreign key, berarti di sini kita pilih cascade. Di sini juga kita pilih cascade. Maka kita oke kan. Hasilnya pasti mereka saling berelasi. Oke, setelah sudah kita relasikan hasilnya akan seperti ini. Maka selanjutnya kita akan membuat yang namanya menggabungkan antara tabel tersebut dengan tabel yang lain. Pertama, kita akan menampilkan beberapa entity pada tabel barang, yaitu kita klik pada tabel pada SQL. Selanjutnya kita klik di sini select name, select nama, nama barang, lalu koma, harga, koma, stock from barang, stock from barang. Artinya kita akan menampilkan yang namanya pada tabel barang, yaitu nama barang, harga, stok dari tabel barang. Jangan lupa titik koma di belakang. Selanjutnya kita go kan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat di struktur. Seperti ini, maaf. Di SQL-nya. Maaf, kita ulangi. Di sini kita klik
select, lalu kita buat nama barang, koma, harga, koma, stok, dari tabel barang, from barang. Itu. Lalu kita jangan lupa memberikan tanda titik koma di belakang. Selanjutnya kita go kan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dia sudah menampilkan pada tabel itu pada tabel itu nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel barang dengan tabel yang lain. Contohnya kita gabungkan dengan tabel pembeli dengan perintah inner join on. Kita klik lagi SQL-nya. Di sini kita buat select nama barang, harga, stok, koma. Ini kita hapus dulu. Stok, koma, nama pembeli, lalu koma, jenis kelamin, koma, alamat si pembeli, koma, dari tabel barang, from barang, dari tabel barang, dan di inner join kan dengan tabel pembeli. Inner join pembeli. Selanjutnya kita klik on. Lalu kita buat ID barang sama dengan ID pembeli. Lalu jangan lupa di belakangnya juga titik koma. Selanjutnya kita akan menggabungkan semua tabel atau beberapa tabel dengan menggunakan perintah SQL. Kita klik SQL. Lalu kita masukkan codingannya yaitu select from barang, transaksi, pembayaran, supplier, dan pembeli. Setelah kita sudah mengklik codingan ini pada SQL, maka kita langsung menggokannya atau mengirimnya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini yang mengartikan bahwa beberapa tabel atau semua tabel telah digabungkan menjadi satu dengan menggunakan perintah SQL. Baiklah, demikianlah video tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan